Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bilkis Natasha Febrianti dengan NIM C1 C021220 dari R11. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan judul Fikih Zakat yaitu sebagai berikut. Materi yang akan saya bahas kali ini ada 8. Yang pertama ada pengertian zakat, lalu yang kedua ada sumber hukum zakat, lalu yang ketiga ada jenis zakat, lalu yang keempat ada objek zakat harta, lalu yang kelima ada penerima zakat, yang keenam ada orang yang tidak boleh menerima zakat, yang ketujuh ada hikmah zakat, dan yang terakhir ada perlakuan akuntansi atau PSAK 109. Untuk mempersingkat waktu yang ada, kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian zakat. Menurut Hayati, pada tahun 2015, dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, atau sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Materi selanjutnya yaitu sumber hukum zakat. Yang pertama ada Al-Quran. Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Quran, 27 kali dalam satu ayat bersama sholat, satu kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan sholat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah. Salah satu ayat yang membahas mengenai zakat yaitu Quran Surat 9 ayat 103 mengenai ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Lalu yang kedua, sumber hukum zakat ada sunnah. eh, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu materi selanjutnya yaitu jenis zakat. Yang pertama ada zakat jiwa atau zakat fitrah. Adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap umat muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat Id, maka sifatnya seperti sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Dasar pelaksanaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diwajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makan pada orang-orang miskin. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Lalu yang kedua ada zakat harta, adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja atau profesi yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Baik, materi yang selanjutnya ada objek harta zakat. Yang pertama ada zakat binatang ternak atau zakat an'am. Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa ada 3 jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu ada unta, sapi, dan domba. Lalu yang kedua ada zakat emas dan perak. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, nisab zakat emas, perak, dan uang adalah 20 miskal atau 20 dinar. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Lalu yang ketiga ada zakat pertanian atau zakat ziraah. Menurut Dewan Fatwa Saudi Arabia, zakat pertanian ini dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Lalu yang keempat ada zakat barang temuan atau rikas dan barang tambang atau alma adin, serta hasil laut. Kewajiban zakat atas rikas, madin, dan kekayaan laut ini di dasar hukumnya adalah hukum keumuman Nas dalam Quran Surat
2 ayat 267. Lalu yang kelima ada zakat perdagangan atau tijarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah dan zakat dari apa yang kita jual. Lalu yang keenam ada zakat produksi hewani. Para ulama fikih berpendapat bahwa ternak yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakat dari produksinya. Setiap hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh ada zakat investasi seperti saham, obligasi, dan aset. Lalu yang kedelapan ada zakat profesi dan penghasilan. Mazhab Hambali yang menjelaskan bahwa beliau mengambil zakat dari atoyat atau gaji rutin, jawais atau hadiah, dan almadolim atau barang gosok atau curian yang dikembalikan. Lalu yang kesembilan ada zakat atas uang dikenakan untuk uang yang dimiliki baik dalam bentuk simpanan atau bentuk deposito atau tabungan atau hadiah. Lalu yang terakhir ada zakat perusahaan atau institusi. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki atau setidaknya mayoritas oleh Muslim. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai penerima zakat. Ada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama ada fakir, lalu yang kedua ada miskin, lalu yang ketiga ada pihak yang mengurus zakat atau amilin, lalu yang keempat ada golongan mu'alaf, lalu yang kelima ada orang yang belum merdeka atau rikob, lalu yang keenam ada orang yang berutang atau garimin, orang yang ketujuh ada orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan yang terakhir ada orang yang melakukan perjalanan atau Ibnu Sabil. Baik, materi yang selanjutnya yaitu orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama ada orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta mencapai 1 nisab. Lalu yang kedua ada orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kehidupannya, dan jika penghasilannya tidak mencukupi baru boleh mengambil zakat. Lalu yang ketiga ada orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Lalu yang keempat ada bapak, ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah, dan atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai hikmah zakat. Yang pertama ada menghindari kesenjangan sosial antara agnia atau si kaya dan duafa si miskin. Lalu yang kedua ada pilar amal jama'i atau bersama antara si kaya dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Lalu yang keempat ada alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir, dan yang kelima ada ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai pelakuan akuntansi atau PSAK 109. Pelakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 100 nomor 109. Ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu yang pertama ada fatwa MUI nomor 8 garis miring tahun 2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat. Lalu yang kedua ada fatwa MUI nomor 13 garis miring 2011 tentang hukum zakat atau harta haram. Lalu yang ketiga ada fatwa MUI nomor 14 garis miring 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Lalu yang keempat ada fatwa MUI nomor 15 tahun 2000 garis miring tahun 2011 tentang penarikan pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.